Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Rujukan kali ini kita akan mendatangi sebuah tempat keramat dan sakral yang berada di kawasan hutan, yang mana sering digunakan untuk ritual cuci bau. Bagi kalian para penonton video ini, khususnya kaum hawa, apabila kalian mengalami masalah perbaukan, silahkan kalian datang ke tempat ritual ini, yang mana tanpa menggunakan biaya ataupun mahar. Lokasi tempat ritual yang akan kita kunjungi ini kerap kali didatangi sama banyak orang, terutama dari kalangan embake-embake yang masih gadis perawan, janda maupun istri orang. Terkadang ada pula dari kalangan embake-embake yang berprofesi sebagai penjual krengsengan bekicot maupun pemandu karaoke alias LC. Kalangan kaum hawa yang mendatangi tempat ritual ini memiliki tujuan serta niatan yang berbeda-beda. Maka dari itu, apabila kalian memang berkeinginan dengan menjalani ritual cuci bau ini, ya monggo-monggo saja, ya silakan saja. Adapun niatan tujuan kaum hawa mendatangi lokasi ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan, yakni ada yang ingin mencari jodoh, ada yang ingin membuka totok aura, ada pula yang ingin menjalani pengelarisan dalam usaha penjualan krengsengan bekicot. Maka dari itu, bagi kalian-kalian yang masih gadis perawan ataupun janda, kalau berminat pengen cepat mendapatkan jodoh yang terbaik bagi kalian, maka jalanilah ritual ini ya, yang mana bisa kalian lakukan setiap hari. Sedangkan kaum hawa atau kalangan mama-mama yang sudah bersuami, mungkin kalian tak pengen suami kalian berselingkuh dengan wanita lain, cobalah kalian menjalani ritual cuci bau yang akan kita kunjungi ini, yang memang betul-betul terbukti khasiatnya serta sangat manjur sekali. Atau mungkin bagi kalian embake-embake yang biasanya berprofesi sebagai penjual krengsengan bekicot ataupun pemandu karaoke, yang mungkin saat ini kalian tidak memiliki pelanggan, maka dari itu alangkah baiknya kalian juga menjalani ritual ini agar kedepannya banyak sekali pelanggan-pelanggan yang tertarik kepada jasa kalian. Menurut informasi yang kami dapatkan, bagi embake-embake penjual krengsengan bekicot ataupun pemandu karaoke yang ingin menjalani ritual ini, diharapkan kalian datang setiap Kamis malam Jumat, yang mana nantinya kalian harus menjalani ritual tersebut di malam hari. Kami sarankan apabila kalian memang betul-betul berniatan menjalani ritual ini, alangkah baiknya kalian datang di saat musim kemarau ya, mengingat lokasinya berada di kawasan hutan dan pegunungan. Tentu saja medannya cukup ekstrim serta berbahaya, apalagi jalannya sangatlah licin sekali, dan kiri kanan jalan yang kita lewati ini adalah jurang. Untuk bisa sampai di lokasi tempat ritual cuci bau tersebut, kita harus menempuhnya dengan berjalan kaki selama 2 km dari tempat
kendaraan kita parkir tadi ya, yang mana untuk ke lokasinya memang kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 tidak bisa langsung ke lokasinya. Menurut informasi, bagi kalian-kalian yang punya niatan dan tujuan pengen cari jodoh serta membuka toto aura kewanitaan serta supaya awet muda, kalian bisa mendatangi lokasi tersebut di saat pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Jadi waktunya memang cukup bebas ya. Namun bagi kalian-kalian yang pengen pengelarisan, maka kalian harus menjalaninya setiap Kamis malam Jumat atau di hari 1 Muharram alias 1 Syuro. Lokasi tempat ritual cuci bau ini memang tak tertulis di dalam peta ataupun tercatat di dalam Google Map. Jadi apabila kalian ingin mengunjunginya dan ingin menjalani ritual tersebut, alangkah baiknya kalian mengajak sama orang-orang yang sudah pernah menjalani ritual ini, atau setidaknya kalian meminta bantuan sama para dukun-dukun ataupun ulama-ulama spiritual. Yang jelas nantinya kalian kalau sampai di sini akan diantar dan dibimbing serta dibina sama juru kunci lokasi tempat ritual cuci bau, yang mana juru kuncinya merupakan seorang wanita. Tempat keramat dan sakral yang digunakan untuk ritual cuci bau ini memang sudah terkenal di mana-mana, terutama dari kalangan-kalangan spiritual ataupun supranatural. Maka tak heran yang datang ke lokasi ini dari berbagai penjuru daerah. Kalian-kalian yang ingin menjalani ritual ini tak perlu malu ataupun risih ya, mengingat lokasinya berada di lembah gunung yang akan kita kunjungi ini, yang mana hanya dikhususkan untuk kaum hawa saja. Untung saja saat kami ke sini kami punya kenalan orang dalam, sehingga kami diizinkan dan diperbolehkan untuk bisa melihat secara langsung prosesi ritual cuci bau yang berada di sumber mata air keramat yang akan kita kunjungi ini. Kami pun juga penasaran pengen melihat embaki-embaki dalam menjalani prosesi ritual cuci bau tersebut, yang mana katanya mereka tanpa menggunakan sehelai benang pun saat menjalani ritual tersebut. Maka dari itu kami pun bersemangat meskipun kita harus melewati hutan belantara ini. Mengingat sumber mata air yang akan kita kunjungi ini merupakan sumber mata air alami dan memiliki khasiat yang cukup banyak, maka tak heran diyakini sama beberapa orang khusus untuk ritual cuci bau, agar semua tujuan dan keinginan kalian bagi kaum-kaum hawa bisa tercapai. Apalagi sumber mata air yang akan kita kunjungi ini yang dikeramatkan dan disakralkan oleh warga merupakan sumber mata air yang cukup jernih serta bersih sekali, tanpa adanya kontaminasi dari limbah-limbah rumah tangga maupun limbah-limbah industri. Karena lokasinya berada di alam terbuka dan masih alami, tentu saja pH air yang digunakan untuk ritual cuci bau tersebut masih berkualitas tinggi. Maka tak heran air dari sumber mata air keramat tersebut dijadikan ritual cuci bau.
Terkadang ada pula orang-orang yang menjalani ritual cuci bau tersebut membawa botol-botol air mineral serta jerigen yang mana nantinya diisi dari sumber mata air keramat tersebut, yang mana nantinya juga digunakan untuk pengobatan di dalam rumah. Apabila kalian para penonton video ini, khususnya kaum hawa yang ingin menjalani ritual cuci bau di tempat yang akan kita kunjungi ini, alangkah baiknya kalian juga menyediakan kembang 7 rupa, dupa, kemenyan, serta merang. Tak lupa kalian juga harus membawa minyak serimpi, jafaron, dan bambu, serta kalian juga harus membawa kain jari ya. Menjalani ritual cuci bau di tempat keramat dan sakral yang akan kita kunjungi ini terbilang cukup murah sekali ya, daripada kalian harus pergi ke dokter spesialis perbaukan yang tentu saja kalian akan dipatok dengan harga yang fantastis. Mendingan kalian menjalani ritual cuci bau di tempat ini. Ritual cuci bau di tempat yang akan kita kunjungi ini juga bisa membuat aroma-aroma perbaukan kalian yang semula berbau terasi menjadi wangi, yang semula longgar menjadi rapat kembali. Maka dari itu banyak sekali para janda-janda maupun bini orang menjalani ritual di tempat ini. Bahkan ada kepercayaan bahwa kalau kalian menjalani ritual cuci bau di tempat yang keramat tersebut di saat malam bulan purnama, bisa membuat kalian menjadi awet muda dan memiliki wajah yang cukup bersinar. Maka tak heran di saat malam bulan purnama banyak gadis-gadis yang menjalani ritual tersebut. Bagi kalian kalangan bapake, kalian tak usah berkecil hati ya, karena tak jauh dari lokasi yang akan kita kunjungi ini juga terdapat tempat untuk ritual khusus kaum Adam ya. Maka dari itu kalian silakan datang ke sini bila kalian berminat, namun lokasinya berbeda. Sesampai kita di sini, sayup-sayup kita mendengar suara-suara rintian-rintian kecil dari orang-orang yang menjalani ritual cuci bau, dan dipastikan kita memang sudah tak jauh dari lokasi keberadaan tempat keramat tersebut. Apalagi di sini kita sudah mencium aroma semerbaknya kembang 7 rupa serta bakaran dupa dan kemenyan, maka tentu saja membuat kami semakin melangkahkan kaki dengan begitu cepat agar sampai di tujuan. Dan ternyata di hadapan kita tadi memang sudah berada di lokasinya. Perasaan kami saat ini campur aduk ya, yang mana kami pun deg-degan apabila melihat embake-embake yang sedang tanpa menggunakan sehelai benang pun, dan saat mereka menjalani prosesi ritual cuci bau, yang mana khawatir kami membuat mereka terkejut dan berteriak histeris. Di sini pun kami juga merinding, serta bulu kuduk dan bulu jembut pun ikut berdiri melihat lokasi tempat ritual cuci bau ini, yang mana biasanya dikerumuni oleh kalangan kaum hawa saat menjalani prosesi ritual cuci bau. Namun sayang 1000 kali sayang, saat kita di sini ternyata tak seorang pun embake-embake ataupun kaum hawa menjalani ritual cuci bau, dan mungkin saja
saat tadi pagi mereka mungkin sudah menjalaninya. Maka dari itu nanti kita akan menunggu sore hari, yang mana mereka biasanya juga menjalani ritual tersebut. Memang sih di hari-hari biasa hanya ada beberapa orang saja embake-embake yang menjalani ritual tersebut, yang mana lokasi ini ramainya saat Kamis malam Jumat serta malam 1 Syuro ya. Namun bagi kalian-kalian para penonton video ini yang pengen hanya menikmati suasana alam di sekitar sini, ya monggo-monggo saja ya, karena lokasi ini memang cocok untuk menenangkan diri, jauh dari keramaian hiruk pikuk perkotaan. Selanjutnya kita akan berkeliling dulu, siapa tahu kami menemukan bekas-bekas orang-orang menjalani ritual di tempat ini, entah itu BH, entah itu sempak, entah itu celana dalam ataupun kancut ya. Konon katanya apabila kalian menemukan daleman di lokasi ini, bisa kalian jadikan sebagai jimat penglarisan bagi kalian-kalian yang memiliki usaha makanan atau minuman yang berkuah. Membuang pakaian dalam atau daleman di tempat ini memang sebagian syarat dari menjalani ritual cuci bau di tempat ini. Maka dari itu tak heran di lokasi ini sering ditemukan benda-benda semacam itu. Maka dari itu kami akan mencarinya di setiap sudut sekitar sini. Barangkali kita nemu yang mana nantinya kita akan jual kepada dukun-dukun ataupun ulama-ulama spiritual. Konon katanya apabila kita nemu jimat daleman ini, kisaran harganya bisa mencapai 100.000. Apabila kita nemu 10 saja, kita bisa mendapatkan 1 juta rupiah. Maka dari itu kita akan mencari benda-benda daleman tersebut di sekitar sini. Sambil mencari daleman bekas di lokasi ini, kita akan mencoba mendekati lokasi tempat ritual cuci bau, yang mana menurut informasi saat ritual di tempat ini tidak boleh menggunakan sabun ataupun deterjen, melainkan harus menggunakan batuan-batuan yang ada di sekitar sini untuk membersihkan kerak-kerak dan noda-noda yang membandel di area perbaukan. Kami ingatkan sekali lagi ya, saat kalian menjalani ritual cuci bau di tempat ini, harap waspada dan hati-hati, mengingat bebatuan terjal ini bisa melukai kalian. Apalagi ritualnya itu dilakukan saat malam hari. Alangkah baiknya kalian juga membawa penerangan portabel, entah itu senter ataupun yang lainnya. Di sini aroma bakaran dupa, kemenyan dan kembang 7 rupa begitu pekat menusuk hidung kami. Maka dari itu kami mencoba melihat dari dekat dan penasaran tempat ritual cuci bau tersebut, yang mana sering digunakan oleh kaum Hawa dalam menjalani ritual tersebut. Memang sih saat kulit kami menyentuh air di sini terasa segar sekali, apalagi air di sini cukup jernih. Maka tak heran lokasi sumber mata air ini dipercaya dan diyakini untuk membuka totok aura serta membuat penglarisan bagi embake-embake penjual krengsengan bekicot. Maka dari itu apabila kalian ingin menjalani ritual cuci bau atau perawatan bau kalian, datanglah ke lokasi tempat ini, yang mana memang tanpa menggunakan biaya ataupun mahar. Untuk lebih jelas dan gamblangnya,
mengenai lokasi tempat ritual ini, alangkah baiknya kita tanya-tanya kepada sang juru kunci lokasi tempat ini ya.